dengan berjualan. Jadi di luar sana teman-teman, banyak sekali yang kita lihat keluarga-keluarga yang tidak punya persiapan yang cukup, ya kan? Beberapa, ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Seperti saya sendiri, saya punya pengalaman dulu ketika saya masih kecil, papa saya kan pergi. Nah, syukurnya apa? Ada keluarga yang bisa membantu. Tapi kalau misalnya kita tidak punya keluarga yang bisa membantu, ataupun tidak punya teman atau keluarga, saudara yang bisa bantu, itu kan bisa jadi satu masalah, ya. Masih dengar suara saya? Oke. Masih ya? Oke. Nah, jadi, ya, halo? Ya, terus mengapa kita harus mempersiapkan asuransi jiwa, ya kan? Ya, ini ada berita juga, gugatan perdata untuk ahli waris tanah akhirnya berakhir dengan damai. Teman-teman tahu nggak? Ketika kita punya suatu harta atau misalnya warisan yang ingin diwariskan kepada kita, itu ternyata tidak semudah itu. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan, ya. Seperti contoh misalnya kayak gini ya. Jadi harus ada menang di pengadilan dulu, atau misalnya kalau misalnya tiba-tiba ada ahli waris yang lain gugat, kita harus bersengketa dulu dan sebagainya. Nah, salah satu cara yang kita bisa lakukan supaya harta warisan yang diberikan kepada kita, jatuh kepada kita, yaitu kita persiapkan yang namanya asuransi jiwa. Sebentar saya kasih lihat juga seperti apa itu, ya. Oke, nah jadi latar belakang itulah yang menyebabkan kenapa kita perlu namanya asuransi jiwa. Ya, asuransi jiwa adalah salah satu bentuk usaha atau ikhtiar untuk kita menghadapi resiko, ya kan? Karena banyak juga nasabah di luar sana atau orang di luar sana mereka bilang, ngapain saya punya asuransi jiwa? Kalau saya punya asuransi jiwa berarti seperti saya diharapkan untuk tutup usia, atau misalnya kalau saya punya asuransi jiwa berarti saya tidak percaya sama Tuhan gitu kan, ya kan di luar seperti itu banyak sekali ya. Tapi sebenarnya asuransi jiwa itu bukan untuk melawan semuanya itu, tapi hanya salah satu bentuk usaha kita untuk menghadapi resiko. Karena kenapa teman-teman, ketika satu orang tutup usia, sebenarnya bukan nyawanya aja yang pergi, atau misalnya bukan kitanya aja yang pergi, tapi kemampuan kita untuk mencari uang juga ikut hilang bersama-sama dengan kita gitu. Nah, permasalahannya adalah seperti gini. Ketika misalnya kita tutup usia, masih ada keluarganya kita yang tetap harus hidup, ya kan? Jadi, hal-hal itulah yang menyebabkan kenapa banyak sekali terjadi masalah, ya kan? Nah, jadi asuransi jiwa ini bersifat universal, yang syariah ya. Yang kedua adalah sifatnya konsepnya tolong-menolong. Kenapa tolong-menolong? Karena kalau asuransi yang berbasis syariah itu, dia modelnya sama seperti, gimana ya ceritanya? Seperti kita arisan lah. Contoh ya, kita ada berlima misalnya, si A, si B, si C, si D, si E gitu kan. Nah, sama-sama nih kita masukkan uang, nabung sama-sama nih di Prudential. Nah, ketika satu orang terjadi resiko duluan, misalnya si A, nah maka si A ini akan ditolong dari mana? Dari uang yang sama-sama kita udah kumpulkan ke dalam Prudential ini. Jadi kalau misalnya si B, si C, si D, si E ikut masukin uang ke dalam Prudential, berarti secara tidak langsung dia udah menolong si A juga, ya kan? Berarti ini kalau saya boleh bilang, ini sifatnya adalah kita menolong orang tanpa kita tahu, karena kita udah ikut berpartisipasi di dalam sini, ya. Dan kemudian yang ini ya sesuai dengan prinsip syariah ya. Saya nggak terlalu banyak jelasin tentang syariahnya, karena memang saya sendiri ya saya paham, tapi saya kurang paham sekali mengenai namanya syariah. Tapi yang saya lebih tekankan di sini, nanti saya akan lebih tekankan adalah kenapa kita perlu namanya asuransi jiwanya, ya kan? Nah, ini adalah sedikit referensi dalam hadis, dalam ayat gitu ya, untuk kita punya namanya persiapan, ya kan? Nah, life insurance is not because someone will die, but because someone else must go on living. Jadi artinya apa? Ya seperti saya bilang tadi, bukan karena kita meninggal, tapi karena kita sudah meninggal, jangan sampai orang yang kita tinggalkan itu tidak bisa hidup lagi. Ya. Oke. Ini ya, Purcinta, tagline-nya kita adalah cinta hidup selamanya, kita tidak. Ya. Oke, ya, fitur unggulan Purcinta. Fitur-fiturnya sebenarnya teman-teman banyak sekali. Yang pertama adalah santunan meninggal yang lebih optimal. Ya kan? Yang kedua adalah masa pembayarannya itu hanya 10 tahun, teman-teman.
ya, tapi dilindungi selama 20 tahun. Jadi kalau saya boleh bilang, itu ada bonus perlindungan selama 10 tahun. Bayar 10 tahun, tapi dilindungi 20 tahun. Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah total santunan 3 kali lipat jika meninggal karena kondisi kecelakaan. Ya kan? Yang keempat adalah total 400% atau 4 kali lipat karena kecelakaan, tapi terjadi di kondisi 2 minggu setelah Lebaran, di saat bulan Lebaran dan setelah 2 minggu Lebarannya, ya kan? Jadi ya namanya aja produk berbasis syariah ya, jadi dia ada kasih bonus kalau misalnya terjadi dalam kondisi bulan Ramadan. Ya, yang kelima adalah ada namanya manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai. Nah, teman-teman, di sini nilai tunainya kita di Purcinta itu udah nilai tunai yang benar-benar dipastikan, udah dijamin. Bedanya dengan kita punya produk yang dulu kan ada yang namanya PGB, ya kan? PGB itu di dalam PGB sendiri kan ada namanya asuransi jiwa. Terus di dalam asuransi jiwanya itu ya memang kita dilindungi secara asuransinya, jiwanya itu udah pasti. Tapi namanya nilai tunai di produk PGB itu nggak pasti. Karena hanya sifatnya sebagai proyeksi aja ke depan. Sedangkan di sini teman-teman, manfaat jatuh temponya itu udah pasti. Kan? Nah, terus yang keenam adalah perpanjangan kepesertaan tanpa underwriting ulang. Maksudnya seperti apa? Nah, produk ini kan kita menabung 10 tahun, dilindungi 20 tahun. Contoh ya, kita masuk di usia 30 tahun. Berarti kan kita membayar sampai umur kita 40 tahun. Nah, kita dilindungi sampai dengan usia 50 tahun. Nah, ketika usia 50 tahun, nanti ada pilihan, option. Apakah kita ini melanjutkan, atau kita mau mengambil semua nilai tunai yang kita tabung selama ini. Nah, ketika kita mengambil pilihan, misalnya, saya mau lanjutkan deh. Nah, ketika kita pilih, namanya melanjutkan, yang dimaksud dengan underwriting ulang seperti gini. Misalnya nih, dalam keadaan 10 tahun ini, atau 20 tahun ini, si nasabah udah sakit, entah sakit apalah. Tapi nanti ketika perpanjangan setelah 20 tahun, Prudential pastikan garansi apapun yang terjadi, mau udah sakit kek, mau apa kek, pasti tetap bisa kita perpanjang. Ya, itu maksudnya adalah tanpa underwriting ulang. Ya. Nah, yang ketujuh, di sini ada kita punya namanya surplus underwriting. Ya, surplus underwriting itu saya kasih gambaran sedikit, sebentar saya bakalan jelasin lebih lanjut. Seperti gini lah. Jadi surplus underwriting itu adalah kelebihan uang atau profit yang didapat oleh Prudential. Contoh, seperti tadi ya, si A, si B, si C, si D, si E ikut menabung di Prudential Purcinta ini. Ya. Nah, total uang yang dikumpul, misalnya, ada nilainya 1 miliar misalnya. Ya. Nah, tapi amit-amit ternyata yang terjadi resiko dulu adalah si A-nya. Dan harus dibayarkan kepada dia, misalnya contoh 300 juta. Nah, uang yang terkumpul kan 1 M. Kemudian dipakai bayar 300 juta. Berarti ada kelebihan 700 juta. Nah, 700 juta ini yang akan disebut namanya surplus underwriting. Dari 700 juta ini, 85% akan dibagikan kepada semua peserta secara rata. Jadi si B, si C, si D, si E dapat bagian. Tapi si A gimana? Si A nggak dapat lagi karena dia sudah klaim sebelumnya. Ya, nah surplus underwriting ini akan dibagikan kepada semua peserta, semua nasabah di tiap bulan April tiap tahun. Dan akan diberikan dalam bentuk apa? Akan diberikan dalam bentuk transferan ke rekening yang kita pakai untuk kita mendebet. Ya, nah itu adalah surplus underwriting. Dan yang ke-8 ada namanya tabel medikal yang terpisah. Jadi tabel medikalnya berbeda dengan produk yang lain. Jadi kalau produk yang lain misalnya kita udah punya batas maksimal untuk ambil 5M misalnya. Kalau kita mengambil di produk misalnya PGB ya, sama PGB 5M lagi itu kan udah kena medikal. Tapi kalau di Purcinta tidak kena medikal teman-teman. Ya. Oke. Nah, ini adalah santunan jadi ya tadi ya, santunan asuransi tambah nilai tunai, terus 300% untuk santunan ya, 300% karena kecelakaan, 3 kali lipat, kemudian 4 kali lipat kalau terjadi dalam bulan Ramadan, dan 2 minggu setelah Lebaran, ya. Nah, kemudian teman-teman di Purcinta ini, kita bisa punya namanya juga paket untuk hemat kontribusi, ya. Jadi hemat kontribusi itu maksudnya seperti apa? Semakin besar uang pertanggungan jiwa yang kita ambil,
kita bakal dapat diskon. Ya, jadi contohnya seperti gini. Kalau di bawah 500 juta, ya normal kita bayarnya. Kalau misalnya uang bertanggung jiwa 500 sampai 1 M, kita hemat 10%. Jadi contoh ya, misalnya nih, kita harus bayarnya 10 juta nih. Tapi karena kita ngambil di atas 500 juta, dia akan dikasih potongan nanti. Nanti saya kasih lihat lebih jelasnya. Ya, 1M sampai 2,5 M, dia dapat 20%, dan di atas 2,5 M, dia hemat sampai dengan 30%. Ya, jadi kita kalau boleh dibilang, ya tawarkan sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya dia. Ya, contohnya seperti gini teman-teman. Yang pertama, pria 30 tahun, merokok misalnya, ya kan? Untuk mengambil asuransi jiwa sebesar 400 juta, dia harus bayar 4 juta per tahun, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia ngambil 800 juta, logikanya kan adalah 4,4 juta ini tinggal dikali 2. Nah, tapi karena dia ambil di atas 800 juta, makanya Prudential akan kasih namanya hemat kontribusi seperti tadi. Jadi dia cukup bayar bukan 8 juta lebih, tapi dia cukup bayar hanya 7 juta lebih. Jadi dia hemat kurang lebih 800 ribu. Ya, contoh yang lain adalah seperti gini. Ngambil 400 juta misalnya, ya kan? Sama seperti tadi, dia harus bayar asuransi 4 juta per tahun, preminya ya. Nah, tapi kalau dia ngambil 1,2 M, logikanya adalah ini kan harus dikali 3. Ya kan? 4 juta dikali 3 berarti 12 juta. Ya. Nah, tapi karena dia ambil di atas 1 M, dia dapat hemat 20%, jadi dia cukup bayar 9,6 juta. Contoh yang lainnya adalah yang ketiga, kolom ketiga, 400 juta, 4 juta per tahun, dia ngambil 2,8 M. Logikanya adalah dia harus bayar 7 kali lipat. Ini kan dikali 7. 28 juta. Tapi karena dia ngambil di atas 2,5 M, dia hemat 30%, jadi dia cukup bayar hanya 8,4. Ya, ngerti ya sampai sini ya. Jadi semakin tinggi kita ambil, buat nasabah itu dapatnya bayarnya lebih rendah. Jadi tipsnya mungkin teman-teman, kalau misalnya teman-teman cerita kepada nasabah, ya bolehlah kita bikin satu gambaran misalnya seperti tadi ya, dikasih kolom pertama sama kasih kolom ketiga misalnya. Kasih lihat sama nasabahnya, Pak, sayang loh Pak, kalau misalnya kita cuma ngambil 400 juta misalnya ya. Karena Bapak dapat namanya hemat kontribusi. Coba Pak kita lihat ya, kalau kita misalnya ngambil 2,8 M nih, harusnya kan kita bayar 28 juta Pak. Tapi karena Prudential kasih hemat, kita cuma bayar 19 juta loh. Ya kan? Itu mungkin tipsnya ya. Nah, teman-teman, dan di Prudential Purcinta ini, produk Purcinta ini, kita ada punya namanya potongan. Kalau nasabah bayarnya per tahun, dia cukup bayar 11 bulan. Jadi hemat 1 bulan lah ceritanya. Ya kan? Kalau bayarnya bulanan, nanti faktor pengalinya 5,7 kali premi, bayarnya 3 bulan, 2,9 kali premi. Nah, kalau bayarnya bulanan, ya sama seperti biasa. Bayarnya bulanan seperti biasa. Nah, ini mungkin juga kita boleh ceritakan kepada nasabah. Pak, lebih bagus Pak, Bapak bayarnya per tahun. Ya kan? Karena kenapa? Karena kita sudah tadi, seperti tadi ya, kita udah hemat misalnya kontribusi 30%, plus kalau Bapak bayar 1 tahun langsung nih Pak, kita cukup bayar 11 bulan. Gitu ya. Oke. Nah, ini komisi buat tenaga pemasaran ya. Kalau bayarnya tahunan juga kita dapat komisi lebih tinggi ya. Jadi tahun pertama 30%, tahun kedua 20%, total 50%. Kalau bukan tahunan, kita dapat tahun pertama 25%, tahun kedua 15%, totalnya 40 ya. Jadi kalau bayar tahunan juga, selain nasabah dapat lebih untung, diskon 1 bulan, kita juga sebagai agent dapat komisi lebih besar, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini saya nggak perlu terlalu jelasin ya. Oke, nah ini yang saya mau jelasin juga teman-teman. Ada namanya porsi nilai tunai ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, porsi nilai tunai yang Prudential kasihkan itu adalah nilai yang pasti. Ini adalah maksudnya ya contoh ya, tahun pertama uang yang bisa diambil itu 8%. Tahun kedua 9 sampai seterusnya di tahun ke-10 bisa ngambil maksimal 17%. Jadi artinya gini teman-teman, kalau misalnya nasabah masukin uang total 1 tahun misalnya 10 juta, dikali 10 berarti kan 100 juta. Nah, tapi nanti di tahun ke-10 nilai tunai yang pasti yang udah terbentuk itu hanya 17 juta teman-teman, ya. Nah, tapi produk Purcinta ini teman-teman semakin tahun, nanti tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, 13 dan seterusnya sampai tahun ke-20 udah 100% yang kita bisa ambil semua teman-teman.
Ya, jadi kita menabung 10 tahun, di tahun ke-20, semua premi yang kita udah pernah bayarkan, kontribusi yang kita bayarkan, itu akan dikembalikan 100% tahun ke-20. Ya. Nah, ini yang saya cerita tadi, pembagian surplus. Ya, jadi kalau misalnya kayak tadi udah ya. Nah, ini yang saya cerita teman-teman. Jadi, contoh nih, tahun pertama nasabah bayar 8,7. Ya kan? Di 10 tahun, berarti total yang dibayar adalah 87 juta. Nah, tapi nanti di tahun ke-20, uang yang kita setorkan itu bisa kembali semua, teman-teman. Ya, dan ini bagusnya adalah nilai tunai yang dikasih ini adalah nilai tunai yang udah dijamin, teman-teman. Jadi nilai tunainya udah pasti. Ya, jadi bukan lagi hanya kayak dulu ya, proyeksinya Pak hanya sekian. Nanti pada saat tahun pengambilannya, belum tentu uangnya seperti itu. Bisa saja di bawahnya, atau mungkin saja di atasnya. Ya, tapi bagusnya yang di sini, dia udah pasti, teman-teman. Ya, dan teman-teman, ada kelebihannya lagi, teman-teman. Kalau nasabah ngambil pakai e-submission, terus dia ngambil e-police, terus dia statementnya setiap bulan itu e-transaction, ya, nanti ya pembayaran auto debit rekening tidak pernah lapse, nah, maka Prudential akan kasih tambahan 10%, teman-teman, dari nilai tunai yang dibayarkan. Jadi contoh nih, nasabah bayar 10 juta setiap bulan, ya kan? Ketika dia bayar tahun pertama 10 juta, Prudential akan kasih 10% dari 10 jutanya itu, 1 juta. Nah, tahun kedua juga sama. Bayar lagi 10 juta, dikasih lagi 1 juta. Sampai dengan tahun ke-20, teman-teman. Ya, jadi, sampai dengan tahun ke-10, teman-teman. 10 tahun membayar. Nah, 10 tahun membayar, total kan berarti 100 juta. Nah, Prudential akan kasih tambahan 10% dari 100 juta. Berarti total 10 juta yang nanti akan bisa dikasih pada saat jatuh temponya, teman-teman. Ya, nah, ini mungkin tips juga, teman-teman. Saya biasanya cerita sama nasabah, saya bilangnya sama nasabah seperti ini, kok sebenarnya ya, kalau kok ngambil Prudential ini, banyak sekali keunggulan atau kelebihan yang kita bisa dapat. Yang pertama kan, kok kalau bayar 1 tahun, kan berarti 1 bulan. Ya kan? Nah, berarti kalau boleh dibilang, kita bayar 10 tahun, kita udah gratis 10 bulan. Ya, berarti hitungannya ya, teman-temannya. Kalau kita bayar 10 tahun, dikurangi dengan 10 bulan, berarti kita hanya membayar 9 tahun, 2 bulan, ya. Nah, kemudian kita akan dapat lagi tambahan 10% dari nilai tunai. Kasarnya seperti ini, kita bayar 10 tahun, berarti kita free 1 tahun. Ya, tadi kan udah kita total bayarnya 9 tahun, 2 bulan, plus kita dapat lagi 10%, berarti sebenarnya total uang yang kita kasih masukin di dalam Prudential hanya 8 tahun, 2 bulan. Ya, karena ada dapat tambahan 10% ini. Ya, itu mungkin sales talk yang boleh kita ngomong sama nasabah. Ya kan, namanya nasabah kan, ya apalagi kalau pedagang ya, biasanya kan mereka yang dalam pikirannya itu bagaimana saya bisa untung lah. Ya, bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya saya bisa dapat manfaat yang sebesar-besarnya. Ya. Nah, itu mungkin kita bisa ngomongkan sama nasabah. Nah, ini adalah tabel medical, ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang hijau-hijau ini, yang hijau-hijau itu adalah batas manfaat medical batas manfaat yang tidak perlu kena medical. Contoh yang di sini ya. Ini kan usia 36. Dia bisa ngambil sampai dengan 3 miliar, tidak kena namanya medical. Itu maksudnya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh kasusnya. Jadi ada Pak Edi, 40 tahun, ngambil 500 juta. Ya, di 2019, polisnya isut. Ya, di 2022, meninggal karena kecelakaan. Jadi total yang didapat adalah 500 juta, ya, tambah santunan untuk meninggal, jadi total adalah 1,5 miliar, ditambah dengan nilai tunai di dalam polisnya yang ada. Ya, jadi tinggal dilihat nanti di tahun ketiga ada nilai tunai misalnya 10 juta, ya berarti 1,5 ditambah 10 juta. Gitu maksudnya, teman-teman. Ya. Nah, contoh yang lain adalah sama 2019 polisnya ada, isut. Nah, di 2022 dia meninggal selama mudik sampai Lebaran, ya kan? Tadi kan kalau mudik akan dapat manfaat sampai dengan berapa persen, teman-teman? Sampai dengan 3 kali lipat, ya, 300%. Tapi batasnya adalah maksimal 7M. Ya, jadi yang didapat adalah manfaat dasarnya 3M ditambah dengan santunan tutup usia karena kecelakaannya karena Lebaran, semasa Lebaran 7M, jadi total adalah 10M ditambah dengan nilai tunai polis yang ada. Ya. Nah, ini yang tadi ya.
Nah, ini contohnya aja teman-teman. Ya. Jadi usia peserta 30 tahun, bayar hanya sampai dengan 40 tahun, kemudian di cover sampai dengan 50 tahun. Ya. Nah, setelah 50 tahun, misalnya dia pilih perpanjangan, maka dia bayar lagi sampai dengan 60 tahun. Dan dilindungi sampai dengan 70 tahun. Ya. Jadi setelah 70 tahun bisa dilanjutkan nggak? Udah nggak bisa, teman-teman. Ya, maksimal 70 tahun ya. Oke. Oke, ini seperti tadi lagi ya. Nah, ketentuan pemulihan polis, teman-teman. Ya, polis akan lapse kalau melewati grace period. Jadi ada namanya masa pembayaran. Ya, jika polis lapse, nasabah tidak mendapatkan nilai tunai dan polis itu ditutup, surrender ya. Maksimal pemulihan ini yang perlu diingat teman-temannya adalah 6 bulan sejak lapse ya. Auto revival artinya pemulihan secara otomatis maksimal 60 hari ya. Jadi kalau setelah lewat 60 hari mesti ajukan namanya formulir pemulihan ya, dan membayar seluruh kontribusi yang tertunggak. Kemudian adalah memenuhi syarat persyaratan underwriting yang lainnya dan mengisi formulir untuk pemulihan polis ya. Nah, perpanjangan kepesertaan 3 bulan sebelum jatuh tempo polis, Prudential akan kirimkan surat perpanjangan polis ya. Jadi nasabah itu ditanya apakah dia mau memperpanjang atau tidak. Nah, kalau dia mau memperpanjang dengan santunan yang lama, teman-teman, maksudnya seperti gini. Kalau misalnya yang lalu dia punya uang pertanggungjawaban 1 M. Nanti setelah tahun ke-20, Prudential akan beritahukan kepada si nasabah, Pak, mau lanjut nggak polisnya ini? Nah, kalau misalnya dia pilih, saya mau lanjut dengan dengan manfaat yang sama seperti yang lalu, 1 M. Berarti dia perlu membayar premi yang nanti bakalan dihitungkan sama Prudential. Karena otomatis ketika 20 tahun yang lalu dia masuk dengan 20 tahun hari ini, umurnya kan berbeda. Jadi premi yang dibayarkan juga pasti otomatis akan lebih mahal. Ya. Jadi pilihannya teman-teman, kalau dia nanti mau lanjut dengan santunan yang sama, 1 M, dia membayar kontribusi yang baru atau premi yang baru. Tapi kalau misalnya nasabah bilang, aduh, saya nggak mau deh, saya cuma mau bayar dengan sama nih, kontribusi yang sama yang lalu. Misalnya, saya cuma mau bayar 10 juta setiap tahun. Nah, nanti Prudential bakalan hitungkan, oke, kalau misalnya Bapak mau ngambil 10 juta, mau bayar premi sama 10 juta, nanti berarti uang pertanggungjawaban yang 1 M itu kita bakalan sesuaikan. Ya, jadi pilihannya seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi, nanti tetap dikasih pilihan sama si nasabah. Ya, ini yang tadi yang saya sudah jelasinnya. Jadi kalau misalnya jatuh tempo, dikasih pilihan. Ya. Nah, ini yang saya bilang, teman-teman, surplus underwriting. Jadi surplus underwriting itu yang tadi seperti saya bilang ya. Jadi nasabah yang tidak pernah klaim akan dikasih namanya kelebihan dari total yang dana yang terkumpul. Ya. Dibagikan tiap tanggal 30 setiap tahun, dibagikan kepada pemegang polis yang berhak. Nah, pemegang polis yang berhak yang mana? Yang tidak pernah klaim, teman-teman. Ya, polisnya minimal 1 tahun sejak diterbitkan. Dan iurannya sudah dibayarkan, polisnya enforce, polisnya aktif pada saat surplus underwriting dibagikan. Ya, pembagian surplus underwriting seperti berikut. Tadi saya bilang 85%, ternyata 80% ya, teman-teman ya. 80% dari total kelebihan dana, kayak tadi ya, 1 M dana yang terkumpul, ada yang klaim nih, 300 juta. Kelebihan kan 700. Nah, 700 ini, 80%-nya akan dibagikan rata kepada semua peserta, 10%-nya akan dibagikan ke perusahaan, dan 10%-nya akan masuk ke dalam namanya dana tabaruk. Ya. Nah, jadi teman-teman, jadi ini juga ketentuan polis yang diperbolehkan, kita boleh mengubah frekuensi pembayaran. Jadi misalnya dulu kita bayar per tahun. Mungkin karena kondisi ekonomi nggak terlalu bagus, kita mau ubah jadinya per 3 bulan. Ya boleh, bisa. Nah, yang tidak diperbolehkan apa, teman-teman? Menaikkan atau menurunkan uang pertanggungannya. Ya. Atau menaikkan atau menurunkan premi atau kontribusi yang dibayarkan. Ya. Yang tidak diperbolehkan lagi adalah penarikan nilai tunai, kontribusi dibayar di muka, pinjaman polis, atau kita lakukan namanya top up. Kenapa semua ini kita nggak bisa lakukan, teman-teman? Karena namanya Procinta ini, itu masuk dalam kategori polis tradisional, teman-teman. Ya, bedanya dengan produk kita yang lain, contoh seperti PGB. Kalau PGB itu, dia produk unit link.
Nah, yang namanya unit link itu adalah produk yang boleh dibilang yang fleksibel lah. Kita mau naikkan uang pertanggungannya bisa, kita mau turunkan juga bisa, kita misalnya bilang saya mau cuti dulu, atau misalnya saya mau ambil uangnya dulu, atau gimana, itu bisa kita lakukan, teman-teman. Tapi kalau namanya produk tradisional, itu produk yang udah pasti. Jadi nggak bisa dilakukan apa-apa, teman-teman. Yang diperbolehkan hanya itu tadi, mengubah frekuensi pembayarannya. Selain itu nggak bisa, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita misalnya mau ngambil nilai tunai kita, surrender misalnya, atau menutup polisnya kita, ya. Jadi yang kita bisa ambil adalah nilai tunai, ya. Kemudian perhitungan nilai tunai mengacu pada polis, ya. Dan nanti tinggal dilihat, teman-teman. Kalau misalnya anggaplah di polisnya nilainya ada 1 juta misalnya, tapi itu kan perhitungan akhir tahun. Tapi kalau kita berjalan tengah tahun dan ambil, nanti akan ada hitungannya sendiri, teman-teman. Ya, ketentuan berakhirnya kepesertaan ya sama ya seperti ini ya, kondisi meninggal, ya surat tutup polis, ya manfaat jatuh tempo sudah dibayarkan, melakukan pembatalan, ya tidak membayar, atau yang mana terjadi terlebih dahulu, ya. Dan ada beberapa pengecualian, teman-teman. Ya, pengecualiannya itu adalah percobaan bunuh diri atau bunuh diri, teman-teman. Ya, karena ini produknya berbasis syariah, percobaan bunuh diri dan bunuh diri nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita punya produk yang dulu, yang PGB, itu biasanya banyak suka iseng-iseng sih kalau kita ngomong sama nasabah suka tanya, bunuh diri di cover nggak? Jawabannya di cover, teman-teman. Ya, tapi sama aja gitu kan. Siapa sih yang mau bunuh diri untuk dapat biaya asuransi gitu kan, dapat uang pertanggungan, ya. Yang kedua adalah setiap partisipasi kejahatan atau percobaan kejahatan yang dilakukan oleh pemegang polis. Ya. Nah, kalau karena kecelakaan terlibat dalam pertarungan untuk tidak membela diri, cedera ya sebagai penyebab penyakit mental dan ketentuan lain yang mengacu pada polis. Ya. Nah, untuk siapa Purcinta, teman-teman? Ya. Target segmennya Purcinta, teman-teman. Untuk siapa aja sih? Sebenarnya kalau saya boleh bilang ya, tipsnya teman-temannya, kita jualan Purcinta ini, kalau saya pribadi pikirnya kita lebih cocok jualan kepada orang yang membutuhkan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya, untuk orang yang ada punya namanya kredit usaha di bank, ya kan? Nah, namanya kredit usaha di bank kan biasanya pengusaha itu dia ngambil kredit kan nggak lama-lama, ya kan? Anggaplah misalnya 10 tahun hanya sampai 20 tahun ya. Nah, jadi selama 10 atau 20 tahun, nasabah ini udah aman secara finansial. Nah, kenapa kita butuh namanya program untuk perlindungan kredit usaha, teman-teman? Nah, ya, saya boleh cerita sedikit, sales stocknya seperti gini, teman-teman. Ya, namanya kita sebagai pengusaha, kita tentunya pengen punya namanya profit yang lebih. Nah, untuk punya namanya profit yang lebih, salah satu cara yang kita bisa lakukan, itu mungkin adalah memperlebar usahanya kita, atau membuka cabang di mana-mana. Jadi kalau kita punya toko satu dulu hanya punya satu toko, kita buka toko kedua, buka toko ketiga, dan seterusnya. Ya, nah tapi yang menjadi masalahnya apa, teman-teman? Ketika kita ingin memperlebar usaha, yang menjadi masalahnya kita butuh namanya modal. Ya, modal yang paling banyak orang lakukan di luar sana adalah namanya pinjaman kredit usaha di bank. Ya, tapi bank juga ketika kita lakukan peminjaman, dia tidak langsung kasih. Ada sesuatu yang harus kita berikan kepada mereka sebagai jaminan atau agunan. Ya, ya. Jadi agunannya ini, misalnya nih, saya agunkan rumahnya saya senilai 1 miliar. Nanti bank lihat, oh, saya appraisal, misalnya bank keluarkan, ya udah, dari pinjaman ini bisa dikasih 700 juta lah, dari agunan ini bisa dikasih 700 juta. Nah, maka 700 juta itu yang kita akan bakalan pakai buat putar usahanya kita, teman-teman.
Hello. Suaranya hilang kok. Halo, Erwinnya terkeluar kayaknya. Tunggu sebentar ya. Tuh, udah masuk lagi. Halo, Erwin. Erwinnya nggak ada suara ya? Erwin. Oke, teman-teman sambil menunggu Erwin, nggak tahu ada trouble apa ya. Mungkin ada yang mau tanya jawab, boleh ya. Kita tanya jawab dulu untuk so far ya. Mungkin dari tadi ada yang bingung ya, boleh langsung tanya juga ya. Halo? Oh iya, oke. Kita lanjut. Sorry. Hilang tadi ya. Sampai mana tadi ya? Halo? Dari pertama, Win. Kita nggak dengar dari pertama. Sampai tadi saya ada cerita tentang kredit usaha. kredit usaha ya. Kredit usaha sudah selesai atau belum tadi? Belum selesai ya? Belum. Udah, saya ulang lagi deh dari kredit usaha. Nah, jadi tadi kan kita ngomong, siapa sih yang kita bisa ceritakan Purcinta ini? Ya kan? Nah, jadi teman-teman yang kita bisa ceritakan Purcinta, itu sebenarnya kalau saya boleh kasih tips, yang pertama, ini kita boleh cerita kepada orang yang butuh namanya asuransi jiwa, tapi butuhnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Contoh, misalnya kita boleh cerita kepada orang yang punya kredit untuk usahanya. Ya. Nah, kredit usaha itu teman-teman, kenapa kita perlu cerita sama mereka seperti gitu? Nah, sales talk-nya seperti gini teman-teman. Kita boleh cerita sama mereka, Pak, Bapak punya namanya kredit usaha nggak? Ya, ini setelah kita mungkin udah fact finding dan sebagainya ya, boleh kita tanya sama mereka, Pak, Bapak ada punya namanya kredit usaha nggak? Kok ada punya namanya kredit usaha nggak? Ya, nah misalnya dia bilang punya lah, ada yang bilang oke, saya nggak punya dan sebagainya. Nah kita boleh bilang sama dia seperti ini, kok kalau saya boleh cerita ya kok ya, banyak kan orang di luar sana, mereka kan punya namanya kredit usaha. Untuk apa? Nah jadi banyak orang di luar sana, contoh pengusahaku, mereka pengen punya namanya laba yang lebih, atau pengen punya namanya profit yang lebih, ya.
Nah, untuk mempunyai namanya profit atau laba yang lebih, salah satu cara yang kita bisa lakukan, itu yang boleh kita lakukan adalah kita ambil atau kita membuat namanya perluasan usaha. Contoh nih kok, dulu kita punya satu toko, ya. Toko satu ini kita buka lagi menjadi toko dua. Nah, sudah punya toko kedua, kita buka toko tiga, empat, dan seterusnya. Atau mungkin dulu tokonya kita, barangnya kita modalnya sekian. Nah, untuk memperbesar laba, mungkin kita perlu lakukan namanya penambahan modal, ya. Nah, di luar sana kok banyak orang yang untuk melakukan penambahan modal, mereka ambil yang namanya kredit usaha. Itu adalah cara yang paling gampang, ya. Jadi kalau kita lakukan namanya kredit usaha, kita kan mengajukan pinjaman kepada bank, ya. Tapi bank juga tidak langsung kasih kita pinjaman. Bank akan kasih kita pinjaman berdasarkan dari agunan yang kita kasih sama bank. Contoh nih, saya punya rumah atau punya tanah harganya 1 miliar. Saya kasih sama bank nih untuk dijadikan agunan. Nah, nanti dari agunan yang kita kasih itu, bank akan lihat dan dia akan lakukan namanya appraisal. Nah, ketika dia lakukan namanya appraisal, mungkin dia akan kasih kita nilai 70% atau 80% dari total agunan yang kita kasih. Contoh berarti dia kasih kita 700 juta atau 800 juta. Ya. Nah, jadi ketika kita dikasih 700 atau 800 juta itu, banyak orang di luar sana langsung lakukan namanya perluasan usaha. Ya, jadi modalnya dia langsung lakukan buka cabang, beli barang yang baru, modal yang baru dan sebagainya. Tapi mereka lupa lakukan yang namanya pengalihan resiko. Ya. Nah, kenapa kita perlu melakukan namanya pengalihan resiko? Nah, tujuan awal kita mengambil kredit usaha itu akan seperti tadi saya ngomong, untuk memperbesar usaha kita, untuk mendapatkan laba yang lebih. Tujuan untuk kita mendapatkan laba yang lebih itu biasanya sih tidak jauh adalah untuk keluarganya kita. Nah, tapi kalau kita lupa lakukan namanya pengalihan resiko, itu sebenarnya kita sedang memberikan satu beban yang terselubung kepada keluarganya kita loh. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Nah, karena tidak semua orang itu punya kemampuan yang sama. Maksudnya seperti apa? Contoh, dulu saya misalnya kreditur, saya pinjam utang sama bank, nah utang itu saya bisa putar menjadi untung. Nah, tapi ketika misalnya terjadi apa-apa sama saya atau sama si pencari uang ini, si kreditur ini, otomatis utang itu akan diwariskan kepada ahli warisnya dia. Pertanyaannya apa? Pertanyaan adalah, apakah ahli warisnya kita punya kemampuan yang sama seperti kita? Kalau dia tidak punya kemampuan yang sama seperti kita, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya agunan yang kita kasih sama bank itu akan diambil sama bank. Berarti kan kita sedang memberikan satu beban terselubung kepada keluarganya kita. Nah, kenapa kita tidak menceritakan satu produk atau program seperti ini sama mereka yang istilahnya kita boleh bilang, kok kalau misalnya terjadi apa-apa ya kok ya, selama kita proses kredit di bank ini, jangan sampai kita memberikan satu beban kepada keluarganya kita. Ya kan? Jadi ketika terjadi sesuatu sama kita, pilihannya apa? Pilihannya adalah nanti asuransi ini akan langsung melunaskan total pinjaman yang kita punya. Sehingga apa? Sehingga keluarga kita tidak perlu menanggung beban yang kita tinggalkan, teman-teman. Ya. Nah, itu boleh mungkin kita cerita sama yang punya kredit usaha. Teman-teman, boleh coba kita pikir di antara teman-temannya kita, keluarganya kita, saudaranya kita, mereka kondisi yang sama seperti ini. Kalau ada, mungkin teman-teman boleh tulis di checklist di namanya, ya, buat habis ini kita coba ngomong sama mereka, ya. Ya teman-teman, saya selalu bilang juga apa, di sini kita hanya sifatnya share kepada mereka teman-teman. Nanti masalah mereka mau ngambil tidak ngambil itu urusan belakangan teman-teman. Yang penting kita kasih tahu dulu bahwa ada loh program seperti gini. Ya tujuannya buat apa? Tujuannya juga buat mereka gitu kan. Nah, yang kedua yang boleh kita cerita apa teman-teman? Kalau tadi kita cerita dari segi misalnya kita bilang kredit modal usaha. Yang kedua yang kita boleh cerita adalah untuk orang yang punya anak masih kecil. Ya, untuk anak yang masih kecil. Contoh, keluarga muda. Keluarga muda punya anak masih usia 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya, otomatis anaknya ini pasti bergantung kepada orang tuanya sebagai pencari uang. Ya, apalagi kalau misalnya kita atau keluarga itu pencari uangnya hanya satu. Hanya si suaminya sendiri yang kerja. Istrinya nggak kerja. Ada apa-apa sama si pencari uang, kan keluarga tetap harus hidup. Ya. Nah, jadi kita boleh cerita sama mereka seperti ini. Mungkin kita boleh tanya, kok, anak yang paling kecil usia berapa kok?
Misalnya dia bilang, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu kan. Kita bilang 5 tahun lah, ya. Koko sendiri kalau boleh tahu usianya berapa? Anggaplah dia bilang 30 tahun, ya. Nah, kita boleh bilang sama mereka seperti, "Kok, berarti kalau boleh saya bilang, namanya kita punya anak masih kecil pasti bergantung dong sama kita sebagai pencari uang. Artinya kita harus bisa memastikan kita punya uang untuk bisa memenuhi kebutuhannya dia sampai dia dewasa nanti, ya. Kok, kalau menurut Koko nih, kira-kira nih untuk anak sampai nanti dia bisa dewasa dan mandiri secara finansial, artinya tidak memerlukan bantuan kita dalam finansial, itu biasanya usia berapaan kok?" Mungkin dia bilang 5 tahun lah, ya. Nah, kita boleh bilang sama dia, berarti kok, kalau boleh saya bilang, kita harus punya namanya sejumlah uang atau kita tetap harus bisa menghasilkan uang sampai si anak ini usia 25 tahun. Berarti kan anak usia 5 tahun sampai 25 tahun, ya berarti 20 tahun. 20 tahun ini kita tidak boleh tidak ada buat mereka, ya. Nah, jadi kita boleh cerita sama mereka lagi seperti gini, "Kok, kalau boleh kok ya, saya bantu hitung-hitungkan, kira-kira nih berapa yang Koko perlukan? Kalau saya boleh tahu kok, untuk biaya anak-anak setiap bulan misalnya, untuk makannya, untuk dia sekolah, atau untuk keperluannya lah, itu kira-kira berapaan?" Misalnya dia bilang, 5 juta lah kira-kira adanya gitu kan. Nah, kalau dia punya 5 juta teman-teman, dia, dia dia punya biaya 5 juta, maka yang perlu disiapkan itu berapaan teman-teman? Yang perlu disiapkan sebenarnya simple, itu ada cara hitungnya. Cara hitungnya yang paling simpel itu adalah, ya 5 juta kita bagi dengan suku bunga bank. Ya, misalnya suku bunga bank untuk deposito. Bentar ya, ini gimana caranya mau gambar-gambar di layar ya? Share screen. Terus, Share screen-nya. heeh, Begini ya, bisa ya? bukan. Share screen, terus pilih yang whiteboard. Oke. Share. Wait. Whiteboard. Whiteboard. Kalau saya di sini kelihatan nggak? Di sini. Kelihatan? Kelihatan, Res? Iya, kelihatan. Nah, boleh. Di sini aja ya? Sip. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, kita boleh kasih perhitungan sama mereka. Contoh ya, kita punya pengeluaran per bulan itu 5 juta. Ya, 5 juta. Itu kita bagi, kita kali dengan 1 tahun dulu. Kali 12 berarti sekitar 60 juta. Ya. Nah, 60 juta kita bagi dengan suku bunga bank, kita katakanlah deposito. Misalnya deposito itu 6%. Ya. Nah, jadi kalau misalnya 60 juta dibagi dengan 6%, itu butuh 1 miliar, teman-teman. Ya, 1 miliar, gunanya 1 miliar apa? Nah, kok kenapa sih kita butuh 1 miliar? Nah, 1 miliar kalau tiba-tiba terjadi apa-apa sama kita sebagai pencari uang, ya, 1 miliar ini akan dikasih langsung kepada ahli warisnya kita, ya. Nah, contoh, misalnya ahli waris ini nggak tahu uang ini mau diapakan. Hanya misalnya dibilang disimpan di dalam deposito. Yang sama, kasih pengembalian itu 6% setiap tahun. 1 miliar dikali 6%, dapat lagi 60 juta. Ya, dibagi dengan 12, dapat lagi 5 juta, teman-teman. Ya, jadi ada atau tidak ada kita sebagai pencari uang, 5 juta ini tetap ada. Tetap akan diberikan kepada ahli warisnya kita. Pertanyaannya boleh kita tanya sama dia. Berarti, Pak, yang menjadi pertanyaan adalah, kita harus mempersiapkan uang sebesar 1 miliar. Pertanyaannya, kita udah punya nggak uang 1 miliar hari ini? Dan kalau boleh saya bilang, uang 1 miliarnya ini harus sifatnya dalam bentuk uang tunai atau uang yang liquid, yang bisa kita carikan kapan saja. Ya. Nah, kalau misalnya dia bilang belum, kita bisa kasih option sama dia, "Pak, kok kalau begitu apa sih opsi yang Koko punya untuk bisa menciptakan uang 1 miliar ini dengan cepat?" Ya, misalnya dia bilang mau menabung. Oke, kok kalau misalnya kita mau menabung, berapa uang yang Koko bisa tabung setiap bulan kalau saya boleh tahu? Ya, kita kasih hitung-hitungan. Misalnya dia bilang, saya bisa menabung 2 juta setiap bulan. Oke, 2 juta kita kali dengan 12, 1 tahun berarti 24 juta. Ya, menabung selama 10 tahun dikali 10 itu baru 240 juta. Ya, sedangkan kita butuh angka 1 miliar. Nah,
10 tahun saja baru 240 juta. Berarti kalau butuh 1 miliar, kurang lebih sekitar, ya kalau boleh saya bilang rata-rata ya 50 tahun lah. Pertanyaannya adalah, kalau kita butuhnya bulan depan gimana kok? Atau misalnya kita nggak tahu, misalnya butuh tahun depan atau 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi gimana kok? Ya. Nah, ini kan bisa jadi satu masalah nggak? Bisa jadi satu masalah. Kok, saya mau share kok, ada satu cara yang kita bisa lakukan untuk menciptakan untuk menciptakan uang 1 miliar dengan cara yang cepat. Ya, kalau saya bilang, kok nabung 1 bulan 800.000, berat nggak kok? Enggak ya. Nah, jadi Koko cukup kasih sama saya nggak perlu 2 juta dan nggak perlu nunggu sampai dengan 50 tahun. Koko cukup kasih sama saya, titip uang sama saya, dan 800.000 1 bulan. Ya, dengan 800.000 1 bulan ini, saya garansikan, kapanpun hal itu terjadi, uang 1 miliar itu udah langsung ready buat Koko gitu. Nah, malah bagusnya apalagi kok, uang yang Koko titip sama saya 800.000 setiap bulan ini, Koko cukup titip sama saya 10 tahun. Ya, nanti di tahun ke-20, 100% dari yang dititipkan sama saya selama ini, boleh Koko ambil. Ya, istilahnya kalau boleh saya bilang, buat nambah-nambah lah. Misalnya buat modal kasih anak lah, atau misalnya buat biaya menikah atau apa, yang jelas buat tambah-tambah aja lah kok. Tapi yang pasti, esensinya adalah kita tidak perlu merasa was-was lagi. Apapun yang terjadi selama 20 tahun ini, udah aman secara finansial. Nah, itu cara itu yang pertama, teman-teman. Nah, cara itu yang kedua sebenarnya ya termasuk simpel juga sih. Kita tinggal kali 5 juta kali 1 tahun, berarti 60 juta. Ya tinggal kita kali berapa tahun sampai anaknya dewasa. Tadi kan kita ngomong 20 tahun, berarti dikali 20, berarti 1,2 miliar. Nah, tergantung teman-teman mau pakai pendekatan yang bagaimana. Ya, yang jelas uang ini harus ready buat si pencari nafkahnya, teman-teman. Ya, gampang nggak ceritanya, teman-teman? Gampang ya? Gampang. Gampang banget, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal cerita, ya yang tadi yang pertama ya, sama yang teman-temannya kita yang punya kredit usaha. Yang kedua, dari teman-temannya kita yang masih punya anak kecil, teman-teman. Ya, patokannya adalah dari anaknya yang usia paling kecil. Kalau anaknya usia paling kecil 3 tahun, atau misalnya 4 tahun, ya tinggal kita kali. Sampai nanti dia dewasa, dia butuh berapa, teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman, cinta itu, kalau boleh saya bilang, dia lebih kepada orang yang butuh namanya uang pertanggungan jiwa dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Ya, boleh nggak kita cerita sama orang yang mau ambil warisan? Ya sebenarnya sih 50-50 ya, mau ambil juga bisa, tapi kalau misalnya tujuannya untuk warisan, saya bilang sih kurang cocok, ya karena jangka waktunya hanya 20 tahun. Ya, lebih bagus kita ngambil produk yang lain yang PGB punya. Oke? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya dalam kita menceritakan percinta ini, bukan kita cerita fiturnya, teman-teman. Kita nggak cerita tentang fitur. Karena mau produk bagaimana bagus pun, mau bagaimana canggih pun produk itu, tapi kalau si nasabah atau kita tidak merasa butuh, kita nggak akan beli, teman-teman. Mau berapa murahnya juga, kalau misalnya kita nggak butuh, kita nggak akan beli, teman-teman. Tapi kalau kita udah cerita, kenapa si orang ini harus punya, dan kenapa dia harus ngambil, ya, kalau boleh saya bilang, mau berapapun harganya itu, dia pasti ngambil, teman-teman. Karena kenapa? Ini sesuatu yang dia butuhkan, teman-teman. Ya, lagian teman-teman, Purcita ini kalau saya boleh bilang ya, ini produk yang sangat ekonomis, teman-teman. Kenapa? Ini ya, saya kasih lihat ya. Ini ada tabelnya, teman-teman, untuk Purcinta preminya, teman-teman. Teman-teman boleh lihat ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan nah, ini untuk misalnya ngambil uang pertanggung jiwa 1 miliar. Ya, 1 miliar di usia 30 tahun, ya, dia cukup bayar premi 728.000 atau 1 tahunnya itu 8 juta lebih. Ya, dibanding kita harus menabung kayak tadi 2 juta setiap bulan dan menabungnya selama 50 tahun, mending kita nabung 728.000. Dan nanti ketika misalnya akhir jatuh tempo yang ini ya, yang kolom paling terakhir, jatuh temponya masih ada uang yang kita bisa ambil 87 juta. Ya, bagaimana kalau misalnya di tahun tengah jalan misalnya kita tutup atau kita misalnya ambil uangnya? Itu pertanyaan paling sering ditanyakan. Nah, ya seperti tadi kembali lagi ya, ini kan adalah produk tradisional. Jadi ketika kita tengah jalan ambil uangnya, itu berarti kita melakukan namanya penutupan polis, teman-teman. Nggak bisa kita ambil tengah jalan ya. Contoh juga misalnya di usia 40 tahun nih, ya dia mau ngambil 1 M, dia cukup
bayar atau tabung 1,3 setiap bulan. Ya, 1,3 total dia tabung itu adalah 157. Nanti 157 ini di tahun ke-20 dia bisa ambil semuanya teman-teman. Ya. Ya teman-teman boleh pakai tabel ini kasih lihat kepada calon nasabah. Jadi kalau misalnya ada nasabah tanya, setidaknya kita kelihatan langsung profesional gitu. Misalnya dia bilang, "Saya untuk usia saya harusnya tabung berapa?" Kita langsung tahu, gitu kan? Nah, salahnya kita kan biasanya gini, bukan salah sih. Maksudnya kurangnya kita itu kan biasanya suka, "Oh iya kok nanti dulu ya kok ya, saya bantu hitungkan ya kok ya." Nah, teman-teman saya punya banyak banyak pengalaman. Ketika kita ngomong seperti gitu, biasanya kesempatan itu lewat. Nanti ke depannya kita mau ngomongin sama dia lagi, untuk masuk momennya itu tidak bisa langsung. Mungkin kita harus tarik ulur lagi, cerita lagi, kasih ingat dia lagi tentang Purcinta, kasih ingat dia lagi tentang kenapa dia harus ngambil. Ujung-ujungnya kita masuk ke sini, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita punya tabel seperti ini, ada nasabah tanya, langsung kita bisa bawa jawab. Dan secara ini kan psikologinya nasabah melihat kita, wah ini agentnya siap sekali gitu kan, dia langsung tahu. Ya, jadi teman-teman sebelum ketemu sama nasabah, ya ini persiapan yang harus kita punya. Kita harus tahu dulu. Kita punya dia kira-kira nanti kalau mau ngambil dia harus bayar berapa dan sebagainya. Nah itu contoh untuk 1M teman-teman. Ya, tapi kan kalau misalnya kita ngambil di atas 2,5M kan lebih murah lagi teman-teman ya. Nah cuma tabelnya belum sempat saya bikin juga, belum sempat saya ini juga. Nanti kalau ada waktu mungkin baru saya bikin teman-teman. Ya teman-teman ya. Jadi Purcinta itu kalau saya boleh bilang targetnya kita 2 ya teman-temannya ya tadi ya. Untuk keluarga muda yang punya anak masih kecil atau untuk orang yang punya kredit usaha teman-teman. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Wow, ternyata dari satu Banyak produk Mas ada? Purcinta yang simple banget, kita bedah tadi banyak banget ya. Gila ilmunya Koko Erwin sih sadis banget ini. Sadis ya. Sadis banget. Banyak banget ya dari tadi ya. Tapi sebenarnya produknya kan simple ya. Keren. Tapi wow, keren. Thank you Koko Erwin. Ada yang mau bertanya teman-teman? Sebenarnya ada ini ya, video untuk presentasi punyanya Cassandra itu juga bagus. Ya tinggal teman-teman nanti lihat ya, kayaknya sudah pernah di-share di grup deh. Ya, Ya. tinggal kita lihat cara presentasinya seperti gimana. Yang jelas Purcinta teman-teman dibandingkan dengan yang lain, saya udah pernah coba banding-bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, dia memang termasuk paling ekonomis untuk preminya ya teman-teman ya. Jadi preminya itu paling murah karena memang ini produk diciptakan untuk orang yang tadi ya latar belakangnya mereka mau untuk mengoptimalkan uang pertanggungan jiwa dan mengoptimalkan juga untuk premi yang dibayarkan ya. Tadi udah ya fitur udah, terus cara presentasi juga udah, sales stock juga tadi udah. Cara bikinnya, Koko? Oh iya, cara bikinnya ya. Lupa saya. Nah, jadi cara bikinnya teman-teman, ini kan produknya tradisional dan produknya syariah. Ya, berarti untuk produk syariah ini kita mesti punya namanya license untuk jualan syariah. Jadi nanti ketika misalnya kita udah punya license syariah, cara bikinnya tinggal gampang. ESKS, ESPAJ. Wait. ESKS, SPAJ, proposal baru. Waduh, mohon login kembali. Wait ya teman-teman ya. Kalau untuk produk tradisional sendiri, saya suka sekali untuk bikin ilustrasinya. Kenapa? Yang pertama, kita tinggal masukin uang pertanggungan yang kita mau, habis itu kita tinggal hitung, udah. Nanti preminya dan sebagainya, semuanya itu udah otomatis dihitung sama Prudential secara sistem. Jadi kita nggak perlu ini lagi, nggak perlu repot-repot lagi. Jadi kalau untuk bikin proposal Purcinta sih biasanya nggak sampai 5 menit ya udah jadi ya. Tunggu ya teman-teman ya. Kok nggak bisa ya? Oh ini salah.
Oke, nah menu proposal baru, kemudian ini adalah pilihan calon tertanggung atau peserta yang diasuransikan dalam pembuatan polis. Kalau ia pilih lanjutkan, kalau orang lain pilih orang lain ya. Ya ini diri sendiri. Nah, yang kita pilih di sini apa teman-teman? Percinta kan produknya adalah proteksi jiwa. Belum ada share screen-nya, bro. Oh, sorry. Lupa. Ulang ya. Nah, jadi ini ya. Jadi setelah kita pilih proof force, kita masuk di yang ini ya, ESKS, ESPAJ. Nah, kemudian kita pilih calon tertanggung peserta adalah penguang polis. Oke, lanjutkan. Nah, produknya ini adalah produk tradisional untuk jiwa. Jadi yang kita pilih adalah proteksi jiwa, kemudian lanjutkan. Nah, tipe pengajuan polis tradisional dan syariah, teman-teman. Ya, namanya misalnya contoh si A, klien. Klien nomor handphonenya nggak usah masukin dulu, jenis kelamin laki-laki, tidak merokok, tanggal lahirnya misalnya ini 16 November 87, pekerjaannya dokter misalnya, dokter, kemudian status pernikahan udah menikah. Nah, budgetnya sih ini sih terserah ya teman-temannya, ini nggak terlalu berpengaruh, kita boleh masukin betul juga nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, yang betulan juga nggak apa-apa, tapi saya selalu masukin 2 juta aja. Kemudian pilih lanjutkan ya. Ini langsung ada tuh pilihan produk adalah Percinta. Nah, alasan rekomendasi tulis saja untuk proteksi kredit misalnya. Oke, pilih lanjutkan lagi. Nah, teman-teman di sini langsung ada tuh frekuensi masa pembayaran, kita mau pilih berapa. Kita pilih tahunan, kemudian tambahan nilai tunai akhir tahun ke-20 pilih ya. Ini untuk tadi ya teman-temannya yang saya bilang ada fitur Percinta tambahan 10% dari total kontribusi yang kita bayarkan. Dengan syarat apa? Menggunakan e-submission, e-police, e-transaction, dan polisnya di debit rekening, teman-teman. Ya, masa pembayaran 10 tahun. Nah, santunan Percinta, ini adalah uang pertanggungan yang nasabah mau. Contoh misalnya kita masukin 2,5 M. 500 juta dulu lah. 500 juta. Nah, habis itu teman-teman, di sini ada kalkulator. Tinggal kita pilih hitung. Nah, ketika kita pilih hitung, otomatis kontribusinya udah langsung terisi tuh, 5 juta sekian. Ya, berarti untuk punya uang pertanggungan 500 juta, ya, si nasabah ini cukup bayar 5 juta tiap bulan. 5 juta tiap tahun. Ya, habis itu pilih lanjutkan. Nah, udah jadi tuh. Udah jadi. Jadi, masa pembayaran premi 10 tahun, total kontribusi tahunan 5 juta, ya, santunannya 500 juta, masa kepesertaan 20 tahun. Habis itu kita pilih lanjutkan lagi. Lanjutkan. Oke, nah jadilah untuk ilustrasinya. Jadi ilustrasinya simple sekali buat kita jelaskan kepada nasabah teman-teman. Ya, ilustrasinya itu hanya gini. Total kontribusi 5 juta, bayar 10 tahun, ya ditanggung adalah 500 juta. Kemudian di bawah ini teman-teman boleh lihat ada meninggal dunia 500 juta, meninggal akibat kecelakaan 1,5 miliar, akibat kecelakaan dalam kurun waktu 6 minggu sejak Ramadan, ya, dapatnya 2 miliar teman-teman. Ya, apabila peserta diasuransikan tetap hidup sampai dengan kepesertaan, dia dapat 51 juta. Ya, dari mana? Ya ini, 5 juta dikali 10. Ya, jadi nilai tunainya seperti ini teman-teman. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 10. Nah, di tahun ke-20, uang yang kita bisa ambil itu adalah 51 juta ditambah dengan 5 juta, teman-teman. 5 juta dari mana? Yang saya bilang tadi, 10% dari angka total kontribusi atau total premi yang kita bayarkan, teman-teman. Ya. Nah, ini satu contoh. Nah, kita bikin contoh yang lain, teman-teman. Ini kan 500 juta. Nah, kita buat contoh coba yang 2,5 M. Secara logikanya kan, kalau 2,5 M, berarti 5 juta harus dikali 5. Ya, tapi karena kita di Prudential untuk premi di atas 2,5 M bisa hemat 30%, maka kita akan dapat namanya potongan. Saya kasih lihat ya, teman-teman ya. Nah, ini kita ubah menjadi 2,5 M. Oke, 2,5 M.
Kemudian kita hitung. Nah, tuh kelihatan teman-teman. Ya. Jadi total kontribusi tahunan yang mesti dibayarkan tuh 20 juta teman-teman. Ya. Padahal secara logikanya tadi kan untuk dapat 500 juta kita perlu bayar 5,1 juta. Untuk dapat 2,5 M berarti harus 500 juta dikali 5. Berarti 5,1 dikali 5, berarti 25 juta 500. Tapi karena kita di atas 2,5 M, kita cukup bayar 20 juta teman-teman. Ya, kita pilih lanjutkan. Nah ini, kelihatan kan teman-teman ya? 500 juta, 5,1, 2,5 hanya 20 juta. Nah, jadi mungkin tips teman-teman untuk memaksimalkan uang pertanggung jiwa yang diambil sama calon nasabahnya kita boleh kasih lihat komparasi seperti gini. Kita boleh bilang, kok coba lihat deh, lebih untung kalau kita ngambil uang pertanggung jiwa banyak loh, kok lebih besar kita punya uang pertanggung jiwa, kita dapatnya lebih murah juga gitu kan. Jadi kenapa tidak kita ngambil sekalian seperti gini kok. Ya. Jadi simple sekali teman-teman, kita pilih lanjutkan. Tuh, udah jadi. Sama seperti tadi ya teman-teman ya. Nanti di tahun ke-20, total uang yang masuk adalah 200 juta, di tahun ke-20 balik juga 200 juta. Tapi tambah lagi 20 juta karena dari 10%-nya teman-teman. Ya. Jadi teman-teman mungkin hal-hal yang bisa bikin buat nasabah tertarik, yang salah satunya seperti gini. Yang kedua adalah kita bisa ngomong sama dia, kok bayar per tahun, cukup bayar 11 bulan. Yang ketiga, ya berarti seperti tadi saya kasih gambarannya ya, kalau kita bayar 10 tahun, gratis 1 bulan, berarti kebayar 10 tahun, gratis 10 bulan. Berarti 10 tahun dikurangi 10 bulan, kita bayar hanya 9,2 bulan. Iya. Plus ditambah lagi, dapat 10% dari total yang kita setorkan. Berarti total kita setorkan 10 tahun. 10% dari 10 tahun, 1 tahun. Jadi, tadi kan total bayarnya hanya 9 tahun 2 bulan, dikurangi lagi 1 tahun. Berarti cukup bayar hanya 8 tahun 2 bulan loh kok. Tapi manfaat yang kok dapat, itu manfaat yang sama dengan kita membayar full 10 tahun, teman-teman. Itu. Ya, mungkin tipsnya seperti gitu ya, teman-teman ya. Ini ada yang mau ditanya nggak? Atau semua sudah pada ngerti nih? Ya? Udah ngerti ya kayaknya semua ya, karena gampang sekali ya. Percinta dibanding dengan produk Jiwa Alliance, mana bagus mana? Produknya mana dulu? Kita harus tahu kan nanti produknya mana. Ya, tergantung juga dari tujuan si nasabah ini mau ngambil, gitu kan? Nah, tapi kalau saya boleh bilang sih, sekarang ini saat yang paling bagus buat kita jualan namanya produk tradisional, teman-teman. Ya, karena banyak orang di luar sana, ya nggak semua sih, tapi banyak orang di luar sana mereka tidak mau mencampurkan antara namanya investasi dengan tradisional. Ya, mumpung ada produk tradisional yang bagus seperti gini, ya udah kita jualan ini aja, teman-teman. Ya, kan kita kalau jualan seperti gini juga hati tenang gitu kan. Jadi nanti setelah 10 tahun kita nggak perlu direbutin sama nasabah lagi yang mau tanya-tanya tentang nilai tunai. Kalau nilai tunainya plus, ya kita syukur gitu kan, kita senang gitu kan, nasabah berterima kasih. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi gimana? Ya, nah dengan jualan Purcinta atau PCB yang lalu, yang tradisional, itu kan nilai tunainya udah dijamin. Jadi nasabah nanti ketika mau ngambil nilai tunai, ya udah sesuai dengan kontrak yang ada dalam polisnya dia gitu. Oke? Masih ada yang mau tanya? Nggak ada kayaknya kok. Udah mantap sekali ya. Tadi fitur-fiturnya semuanya udah oke banget ya. Nanti ada rekamannya, nanti saya akan share linknya, jadi teman-teman bisa juga untuk nonton ya. Iya. Rekaman dari Ko Erwin. Oke. Oke, teman-teman. Sebelum kita ini ya, boleh aktifkan screen-nya dulu. Kita mau say thank you buat Ko Erwin udah sharing ilmu yang dahsyat buat kita semua. Ya. Oke, sambil aktifkan screen, saya mau share dulu satu pengumuman. Ntar sore kita ada BOP ya, jadi teman-teman kalau misalnya punya calon agent ya, yang mau direkrut, pengen perbesar lagi bisnisnya di Prudential, ingat kita harus rekrut ya. Gimana mungkin kita punya tim yang besar kalau kita tidak pernah merekrut, kita tidak pernah
perkenalkan bisnis kita ke orang lain gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebentar sore jam 4 ya, waktunya 60 menit. Dalam 60 menit ya mereka akan dapat market update ya, kemudian mindset yang tepat di kondisi krisis, bagaimana caranya profit dalam kondisi seperti sekarang, opportunity di bidang asuransi itu kayak gimana, kemudian strategi dalam membangun bisnis di industri asuransi itu seperti apa ya. So benar-benar manfaatkan. Entar sore kita jam 4 sore kita ada BOP. Oke? Oke, sebelum kita selesai ya, teman-teman boleh aktifkan screen-nya dulu. Tiga, 2, 1. Thank you, Al. Oke. Semoga yang kita belajar ya, kita bisa gunakan ya. Ya. Semoga teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat ya hari ini ya. Oke, unmute dulu dong. Biar bisa say thank you sama Koko Erwin udah share ilmu yang dahsyat pagi ini. Ya, sama kita semua. Thank you. Thank you, Ko. Tes. Thank you. Oke, di video dulu. Oke, thank you. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, Ko Erwin. Thank you. Sama-sama. Terima kasih buat ilmunya. Oke. Bagi API-nya dong. Selamat pagi buat teman-teman semuanya ya, yang sedang Thank you, berpuasa. thank you. Selamat menunaikan ibadah puasa. Yang tidak berpuasa, selamat makan siang. Oke, thank you. Bye-bye. Bye.